ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa ala man naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Allahumma amin. Allahumma alhimni ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqni fahman a'lamu bi kaifa unadika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sabi' fi fadilatis siwak ay al-khilal. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala at-taharatu arba'un qassu syaribi wa halqul amati wa taqlimul azfar wa siwak rawahu Bazzar wa Tabarani an Abi Darda wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan inayah dan taufik hidayahnya kembali kita berkumpul dalam rangka menggunakan kewajiban kita mencari ilmu Allah. Kita awali dengan berzikrullah. Mudah-mudahan ibadah dan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji Allah jadikan bagian ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara sekalian, setelah kita membahas fadilah wudu, malam ini kita membahas fadilah bersiwak. Ya. Siwak ini salah satu sunnah Nabi yang dianjurkan. Tapi memang sudah kodrat alami. Kata Nabi, nanti sunnah-sunnahku banyak yang hilang. Sekarang orang sudah nggak bersiwak lagi. Sehingga kata Rasulullah SAW, man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu ajri syahidin. Siapa orang yang berpegang dan menjalankan sunnah-sunnahku di saat orang sudah banyak meninggalkan sunnah-sunnahku, maka mereka akan memperoleh ganjaran pahala 100 kali mati syahid. Orang 1 kali saja mati syahid menyebabkan orang tadi masuk surga, apalagi ini 100 kali. Kenapa? Sebab perbuatan ini kelihatannya remeh tapi berat. Jujur, kadang saya udah ngantongin siwak. Ini saya ngantongin siwak. Kadang-kadang kita mau sholat kelupaan. Ya udah niat kita siwak, kita kelupaan. Saking apa tuh? Saking beratnya. Lalu kata Nabi, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Wa fi riwayatin inda kulli wudu. Sekiranya tidak berat itu siwak dikerjakan oleh umatku, aku akan perintahkan setiap sholat dia menggunakan siwak. Sekarang kan hampir rata-rata satu masjid orang dengan menggunakan siwak. Ya Pak ya. Sehingga kalau makan kita nggak punya siwak, ya siwak ini, ya ini siwak. Kalau nggak masalah pakai ujung sorban. Kalau nggak pakai ujung tangan batu. Untuk tidak menghilangkan sunnahnya siwak. Pakai tangan pendek kan susah.
pinjem jadi temen. Saking apanya? Saking kita itu dianjurkan oleh Nabi jangan sampai meremehkan atau meninggalkan si siwak. Tapi apa mau dikata? Dulu saya masih kecil orang berangkat haji, Pak, yang ditanyain mana siwak? Air jam-jam. Karena udah enggak. Apa oleh-olehnya? Sorban apa? Ya, kita pesannya bukan budakan, Mas. Cuman sekarang sudah terbalik, ada tuh. Ada orang liatin orang pulang haji nggak dikasih hadiah, ngomong pelit banget tuh orang ya. Gue nggak datangnya nggak dikasih hadiah. Sehingga ada, Pak, maaf ya, ini orang Jawa Timur tapi nggak semua ya. Itu ongkos haji dengan oleh-oleh, mahal oleh-oleh. Katakan umpama ini berangkat haji atau umroh 35 juta. Tapi oleh-oleh itu 2 kali lipat disiapin. Sekelurahan datang. Kunci salah kan kagak, pulang langsung dikunci. Ya, emang pelit. Nah, ini udah ada namanya perubahan peradaban dan perubahan zaman. Begitu nanti. Jadi kata Nabi, di akhir zaman ini sudah banyak ditinggalkan sunnahku. Sehingga dalam satu hadis Rasul mengatakan bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam itu di tengah-tengah orang-orang kufar Quraisy kedatangannya merasa asing. Bahwa mereka itu hidup tanpa batas, bebas tanpa ada aturan, sehingga berbuat apapun tidak tersentuh dengan hukum. Di zaman jahiliyah mau ngapain aja, Pak. Nah, datangnya syariat ya Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad, pertama tuh Nabi membahas masalah akhlak, tauhid kepada penduduk Mekah. Mantap imannya ya, sehingga dia kenal siapa Tuhannya. Saking mantapnya tuh iman para sahabat, dia gak gentar tuh pada ditakut-takutin. Ada seorang wanita yang bernama Sumayyah. Ketika dia ketahuan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, disiksa, dibentang di tengah terik matahari, dijemur, tangannya diikat, kemudian talinya diiduin ke kuda, diikat ke kaki kuda, tangan kiri kanan, kaki kiri kanan. Apa ancamannya? Kalau dia tetap mempertahankan imannya kepada Muhammad SAW, mati. Apa dikatakan lebih baik saya mati membawa iman daripada saya harus kembali kepada agama lama? Langsung Pak ditarik. Jadi kuda ke sono, terbelah semua itu, hancur dia punya badannya. Berarti siksaannya nggak beri kemanusiaan kan? Kita ini belum ada apa-apanya, Pak, mempertahankan iman. Hujan aja kagak datang lagi. Kan ayu itu berasanya. Orang dulu nggak begitu, Pak. Merasa rugi kalau makan dia ini sampai ketinggalan. Jadi banyak sahabat-sahabat ada yang dibakar hidup-hidup untuk mempertahankan iman. Kita ini menjaga iman udah sebetulnya. Sebab kita lahir dari orang yang beriman. Tinggal jaga iman kita dan jalankan perintah Allah, usahakan sunnah-sunnah Rasul. Makanya tadi itu, jadi ajaran Islam itu pertama kali datang di tengah orang-orang kafir merasa asing. Wa sayaudu ghariban kama bada'a, nanti pun akan merasa asing sebagaimana pertama kali datang ajaran Islam tadi. Cuma bedanya asingnya ajaran dan syariat Islam di tengah orang kafir dulu. Nanti di akhir zaman asingnya ajaran Islam orang yang notabene beragama Islam. Nggak mau udah diatur Islam, Pak. Nggak mau. Apalagi sunnah-sunnahnya. Yang wajib aja kadang orang berani ninggalin, apalagi yang sunnah. Maka beruntung kita ini masih Allah berikan kesempatan kita melaksanakan perintahnya, Pak. Masih berapa banyak orang-orang yang nggak digerakin hatinya untuk melakukan perintah Allah.
Jangankan yang sunnah, yang wajib aja dianggap enteng. Sehingga benar kata Imam Ghazali dulu pernah bertanya kepada muridnya, apa yang paling ringan di dunia ini? Kata muridnya, kapas Tuan Guru. Betul, kapas itu benda yang ringan. Tapi ada lagi yang lebih ringan. Apa Tuan Guru? Orang ninggalin sholat. Entengnya aja udah, nggak punya beban seakan-akan. Ya kan itu Pak. Jujur, kita masih sholat aja, anak-anak kita belum tentu sholat. Nabi perintahkan muru auladakum bis shalah idza balaghu sab'a sinin aw 10 sinina fadribuhu 'alaiha. Perintahkan anakmu melaksanakan sholat di saat memasuki usia 7 tahun. Perintahin, ayo sholat nak. Kan dia belum wajib. Pahalanya buat orang tuanya yang ngajarin. Atau pukul ini dalam rangka mendidik. Pukul apabila dia 10 tahun berani ninggalin sholat. Pernah kita mukul anak gak sholat? Pernah gak? Jangan coba-coba Pak, melanggar HAM sekarang. Ya, KDRT katanya. Dulu gak begitu, orang tua kita polos, diamalkan langsung. Tujuan untuk apa? Ya tadi, biar dia jadi orang yang benar. Terasa kita Pak, berkat jasa orang tua kita, alhamdulillah dulu seakan-akan kita anggap orang tua kita itu kejam. Tapi sekarang kita rasakan, untung dulu orang tua saya galak. Ya jangan coba-coba lu ninggalin sholat. Kita bukan gak sholat, lambat aja sholat dimarahin, apalagi ninggalin. Coba saudara siangnya. Pernah saya disabet sama orang tua saya itu. Saya lagi main gundu. Sekecil ini main bagi kita kan gitu, bukan HP, bukan. Ya, main gundu, main gamsing, main gambaran, main cemek tuh. Itu kan masih kecil tapi dulu. Saya lagi main gundu, ditanya udah sembahyang belum? Asal belum. Itu habis 3 bulan pakai bom, hancur. Terus ada orang bilang, udah ngapa Bu? Ntar udah kalau udah gede emang udah sholat. Apaan lo bilang? Begituin orang tua. Justru masih kecil gua begini, ntar kalau gede gua dipukul sama anak gua. Benar Pak. Ya sekarang jujur, kita ngomong jujur ya. Anak kita habis begadang pulang jam 2 malam. Kita tahu tuh, kebetulan emang dia kerja, bapak udah nganggur. Setiap bulan bapak dikasih jatah gajian 3 juta. Setiap bulan nih. Kira-kira bapak berani gak bangun untuk anak? Anak ini subuh berani gak? Dibangunin, oh marah. Mbak, batas ini bapak gak dapat duit dari saya, ayo. Ya, sehingga memang dalam satu ungkapan ya, kenapa sih guru lebih mulia dari orang tua ini dalam dunia pendidikan ya? Sebab orang tua itu sekedar melahirkan belum tentu bisa menyelamatkan api akhirat. Kalau guru yang ngajarin anak kita, mereka itu bisa menyelamatkan api akhirat. Kalau kita bilang bin nah jangan main api nanti terbakar gitu kan. Jangan main lilin ntar kebakar. Pernah nggak bilang nak kalau nggak sholat termasuk neraka lo? Pernah nggak? Nggak pernah. Jadi penghargaan orang dulu itu begitu Pak. Jadi orang tua kita yang melahirkan kadang bisa melahirkan tapi belum tentu bisa mendidik urusan agama. Orang tua kita sekedar bisa menyelamatkan api dunia, tapi gurunya anak kita bisa menyelamatkan api akhirat. Ada diajarin, dididik terus dia menjadi orang yang bisa melaksanakan ibadah. Sehingga nilai harganya orang-orang alim dulu Pak mahal. Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu ketika mendengar anaknya bisa baca Bismillahirrahmanirrahim, ditanya, "Nak, dari mana kamu belajar itu?" "Ada ayah guru saya." "Coba kau panggil." Panggil gurunya. Ditahu tuh anaknya bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Gurunya dikasih hadiah 100 ekor onta.
sebagai hadiah dari saya. Banyak amat Tuhan, belum seberapa bila dibandingkan anak saya baca bismillah. Kalau harta saya bisa menghisap saya, tapi ini anak saya bisa menolong saya. Terpikir gak begitu kita sama guru ngaji? Bayaran 10.000 sebulan, setan paling yang mau. Ya, apalagi saya beratusan. Cuma kadang-kadang guru lillahi ta'ala, iya gue tahu lillahi ta'ala ngajar mah, tapi urusan perut Pak nggak ada lillahi ta'ala. Nah, kenapa nilai penghargaan kita terhadap orang yang ngajarin kita kurang? Coba dah amati benar-benar. Begitu berharganya guru kita ngajarin kita, ya, untuk mengenal Allah, ngajarin buat ibadah, yang insya Allah dengan asbab itu menyelamatkan kita nanti pada hari kiamat, nggak masuk api neraka. Bahkan hebatnya lagi, anak yang soleh, anak yang bisa baca bismillah itu pun bisa mengangkat derajat orang tuanya. Di zaman Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, Nabi Isa lewat di atas kuburan. Belum dengar orang yang sedang disiksa. Gak lama lagi balik itu Nabi Isa di kuburan, di tempat yang sama, di jalan yang sama. Itu orang sudah mendapatkan nikmat kubur. Dia bertanya kepada Allah, ya Allah, tadi aku dengar nih orang sedang disiksa, sekarang sudah mendapatkan nikmat kubur. Amal apa yang dilakukan ya Allah? Apa kata Allah? Di tengah siksaku kepada dia, ada salah satu putranya, anaknya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada sifatku Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Pantaskah aku mensiksa orang tuanya sementara anaknya baca sifatku Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Kalau baca bismillah saja bisa mengangkat derajat, membebaskan orang tua dari siksa kubur, bagaimana tuh anak kita bisa baca Yasin, bisa baca Quran, sengaja dikirimin doa. Ini pentingnya apa kita ngaji. Ada harganya ilmu itu. Bapak jangan anggap remeh nih. Kehadiran kita malam ini disaksikan tuh orang tua kita yang pernah meninggal dunia. Dia senang dikira lihat orang tua, anak-anaknya. Semanfaatkan dikarenakan kita nggak dengar gembiranya mereka, senangnya mereka, kita nggak dengar. Sekiranya kita dengar Pak, waduh, berebut kita. Cuman kita nggak kuat, pingsan. Ya, dengar orang mati ngomong, pingsan nggak? Ente ziarah tuh, kober, assalamualaikum ya ahli kubur, dia nyautin tuh, waalaikumsalam. Untung aja nggak diperdengarkan oleh Allah. Kalau dengar waalaikumsalam, mati kita, langsung nyaut waalaikumsalam. Tapi orang yang beriman harus percaya, bahwa orang mati itu Pak nggak mati sebetulnya. Orang mati nggak mati, orang mati nggak mati, jasanya doang sudah nggak kuat, hancur, tapi ruhnya dikumpulkan kembali. Al arwah junudun mujannada, dikumpulkan kembali oleh Allah. Ya, wajar orang-orang tua kita, diri kita, dia baca tahlil, bismillahirrahmanirrahim, itu semua ada dalilnya Pak, ada dalilnya. Karena kan kita ini membahas masalah ini, nggak usah jauh-jauh. Jadi kembali di akhir zaman nanti itu Pak, jadi ibadah-ibadah yang nilainya sunnah sudah banyak orang yang ninggalin dengan sengaja. Makanya begini, kalau kita tidak mampu semuanya ngerjain sunnah Nabi, jangan tinggalin semua. Ma la yudraku kullu, la yutraku kullu. Itu kaidahnya. Kalau kita nggak mampu ngerjain semuanya, jangan tinggalin semuanya. Contoh, ya, sholat duha kalau bisa kerjain 4 rakaat atau 8 rakaat. Kalau mampu kerjain paling banyak 12 rakaat, itu sholat duha. Tapi jangan tinggalin semua. Kalau kita mau ninggalin 2 aja nggak kerjain Pak. Di bang sunnah ini jangan bilang begitu. Justru untuk menyempurnakan ibadah yang wajib, yang masih banyak kita sadar kekurangan, itu ditambah dengan sunnah. Latih sholat qobliyah ba'diyah tuh, latih dulu diri kita, kerjain. Kita udah tua Pak, mau kapan lagi? Ya, saya mau tanya, kira-kira kita sembahyang khusyuk apa kagak? Termasuk saya.
Saya nggak mengatakan saya paling khusyuk. Fungsinya qobliyah ba'diyah menambah kekurangan kita sholat wajib. Nah sekarang udah kurang, nambah kagak, bolong dulu. Paham ya? Contoh yang paling gampang dah, ya. Dulu para sahabat nih, Sayyidina Ali, ketika dalam sebuah peperangan pernah menancap anak panah di badannya. Murid cabut, jangan, nanti aja ketika aku sholat kau cabut. Lagi sholat dicabut, selesai sholat nanya, udah belum dicabut? Udah. Kok nggak terasa? Saking dia nikmatnya berhubungan dengan Allah, kenikmatan tadi itu, sehingga dia nggak terasa sakit. Kalau kita jangan anak panah, kita habis sembahyang, nyamuk gigit, diangkat gitu. Ya, kualitas ibadahnya sudah beda. Makanya tambah dengan sunnah-sunnah, dilatih, qobliyah ba'diyah, ya dilatih. Udah terbiasa, ntar tambahin sholat duha. Udah terbiasa witir, jam tinggalin, ya. Supaya apa tadi Pak? Supaya kita ada tambahan ibadah. Kadang-kadang lebih banyak pahala sunnah daripada wajib. Kadang-kadang ibaratnya orang kerja, kadang-kadang hasil lembur lebih banyak daripada gaji pokok. Bisa nggak terjadi? Bisa aja. Gaji pokok 3 juta, lembur dapat 4 juta, banyakan mana? Sholat bisa nggak? Bisa. Kenapa nggak bisa? Sholat wajib kan Pak 10, 1 dibalas 10 sampai 70 sampai 700 itu kalau makan nilai mu'dha'afahnya. Tapi yang sepati 10, satu kebaikan dia balas 10. Tapi ada sholat sunnah bisa ratusan bahkan ribuan pembalasannya. Ya, contoh, ya pernah kan saya terangin. Itu sholat sunnah awabin, kalau nggak ngaji kerjain Pak. Sholat sunnah awabin lebih utama daripada sholat sunnah, amat daripada ibadah 12 tahun namanya. Siapa yang sholat kan diterangin lagi nih kan, mudah kan? Nah iya, diamalin nggak? Kerjain nggak? Ngaji buku ditaruh, amalin Pak. Ya. Dah buat Bapak bukan buat saya. Ilmu kan yang bagus diamalin Pak. Meskipun gak setiap hari, kerjain. Syaratnya sholat jamaah maghrib, kemudian jangan ngomong. Kamu tidak usolli sunnatal awabin rak'atainillahi ta'ala, panduannya kan udah ada. Ya, habis Fatihah kuhu 6 kali, falak nas ruku sujud, baru mulai lagi. Setelah Fatihah ya kuhu 6 kali, falak nas sekali ruku sujud. Itu cuma 5 menit kita kerjain 6 rakaat, sama dengan halnya ibadah orang 12 tahun namanya dan menghapus dosa selama 55 tahun. Berarti kan apa? Nilai pahala wajib kalah dengan sunnah. Tapi ingat, tidak sah ibadah yang sunnah kalau tidak ngerjain yang wajib. Ada orang puasa sunnah mulu Senin Kemis, tapi Ramadan gak dikerjain, gimana? Sah nggak? Ya enggak, itu maksudnya. Jadi kembali, apa keutamaan yang tadi terangin di sini ya? Satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, at-taharatu arba'un. Bersuci itu ada 4. Sebanyak yang lain-lain. Ini bersuci yang setiap hari kita akan kerjakan ada 4. Apa yang pertama? Khassus syarib, motong kumis. Ya, kumis dirapiin. Jangan apa yang lewat bibir. Makan durian nempel. Ini ya, rapihin. Ada orang nanya, Pak Ustadz, kan yang sunnah jenggot, bukan kumis. Kenapa Ustadz kumis dipiara, jenggot dicukur? Saya balikin, memang sunnah Nabi jenggot doang begitu. Ya. Tapi intinya tuh pakai kumis dirapiin.
Kalau bisa seminggu sekali. Untuk apa? Membedakan gaya pakaian orang Yahudi dan Muslim. Orang Yahudi berantakan, pernah nggak lihat di TV itu? Rambutnya jelek, ya kan? Kumisnya kemana-mana, ada kan? Ini kata Nabi, perbedakan gaya pakaianmu dengan orang-orang di luar Islam. Islam itu rapi mestinya, Pak. Makanya kadang-kadang Pak, ada orang duitnya banyak, pakai pakaian sembarangan, segedek uang kadang-kadang. Apalagi ustadz, pakai kain lecek, udah beribet, naik khotib, aduh. Maaf saya bukan menghina Pak, sebetulnya kadang-kadang kita sendiri pakaian itu nggak mahal sebetulnya. Allah yang perintahkan, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kamu ke masjid, pakaian yang rapi. Bapak lihat kan tuh setiap hari Minggu, ya kan, pedasi, pakai jas. Ada misinya tuh. Kalau kita kan kagak, kalau sobek 9 jamaah, kancing dindek begini pakai. Berarti kan kita rendahkan diri kita, Pak. Sebetulnya dari kita kembali. Duit ada, bapak yang malas pakaian. Paham ya? Maunya soalnya, gampang, Tuhan mah gak cerewet. Kagak cerewet emang. Sampai-sampai nih Pak, ada ilmu yang baru saya dapati. Kita makan aja, makan. Tolong pakaian yang rapi. Timbang makan, jangan bilang timbang makannya. Kita hargai rezeki yang Allah berikan buat kita. Yang kita lihat Allahnya, bukan makanannya. Atau kadang-kadang saya gedek banget Pak, makan begini nih. Wallah saya gedek tuh. Ini piring. Jengkol lah. Islam ngajarin Pak yang benar. Ada caranya. Ya, kalau makan telak-teluk begini itu boleh apa begini. Kenapa? Sebab ini untuk apa? Menggencet perut besar supaya nanti cepat kenyang. Kenapa Nabi makannya dulu? Sehingga orang-orang Yahudi saat itu Muhammad kayak seorang budak katanya. Kenapa? Orang yang makan duduk itu Pak menangkal berbagai penyakit. Di samping memang menunjukkan ketawaduan. Sumbernya penyakit, banyak orang makan sambil diri. Sekarang kan dunia itu begitu. Tak kondangan nih Pak. Ya di gedung-gedung makan dari. Di samping makan itu mengundang berbagai penyakit. Jadi kalau kita makan duduk ini Pak, klep penangkal racun nggak masuk. Tapi kalau makan berdiri, klep terbuka, nggak ada penangkal racun. Makanya penyakit macam-macam. Islam hebat ya, komplit ajarannya, sempurna syariatnya. Cuman umatnya tadi asing, nggak mau diatur lagi. Kata Nabi, nanti ajaran Islam akan terasa asing di tengah umat Islam. Dah, itu yang pertama. Yang kedua, halqul ana, motong bulu kemaluan. Motong biangnya bulu. Kenapa Pak? Lihat, yaitu tempatnya iblis bersemayam. Kalau tempat-tempat apa? Tempat-tempat yang gembel. Makanya minimal 40 hari bersihin. Siapa yang bersihin? Bini ente boleh, asal jangan di salon aja. Nah, lebih dari bini itu boleh. Bu, sini, cukurin. Boleh nggak? Nah, boleh bini-bini buah. Boleh nggak? Boleh aja. Kan sekalian motong. Ada hasil sekalian. Mau ngapa? Pernah Pak? Pernah. Lu seorang orang loh. Ya, dosa lu enak aja. Ya ini bercanda Pak, bercanda. Boleh aja, kenapa tidak? Lebih dari itu kita boleh. Di bang segitu, Bu, gunting nih. Ngapain Pak? Udah sini dulu, sini. Boleh, kenapa tidak? Ya.
Paham ya? Itu termasuk sunnah 40 hari sekali ya, kalau makan sunnahnya 40 hari sekali. Ini saya terangin dikit-dikit aja dulu, ntar saya terangin lagi minggu depan. Yang ketiga, wa taqlimul azfar, motong kuku, potong kuku, jangan panjang ya. Bab kuku itu tempat bersemayamnya setan. Maka orang dulu kalau bilang kuku lu panjang-panjang kayak setan lu gitu ya. Itu yang dikatakan asyaitan yajri majrad dam. Setan itu berjalan mengikuti peredaran darah. Masukin dia di bawah kuku. Itu Pak. Satu, kalau bapak kuku panjang, waktu bapak wudhu, waktu bapak junub, kalau nggak masuk di bawah kuku itu air nggak sah. Nggak disunahkan potong kuku. Termasuk apa? At-taharah, kesucian. Dari mana? Telunjuk dari tengah, dari manis kelingking. Kemudian kiri, telunjuk lagi, telunjuk tengah, manis, kelingking. Baru kembali lagi, jempol kanan, jempol kiri, diatur tuh Pak, begitu. Kalau bisa jangan dalam rumah, di luar rumah. Gunting kuku. Hari apa sunnahnya? Rabu, Kamis dan Jumat. Atau Senin, dari Senin. Minggu jangan motong kuku. Sabtu jangan motong kuku. Itu ada apa? Ada aibnya Pak. Ya. Dah itu yang ketiga. Taqlimul azfar, motong kuku. Yang keempat, wasiwak. Siwak termasuk sunnah Nabi. Digunakan kalau ada siwak Pak. Cari entah di rumah, perasaan lu gue nyimpen, cari. Apa fadilahnya? Insya Allah kita akan bahas pada minggu akan datang. Sejauh mana hebatnya orang bersiwak dibandingkan orang yang sholat nggak bersiwak. Keutamaannya beda. Dah ini aja. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Allahu minal akhyar. Rabbi faj'alna. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. بحق الفاتحة سن الفاتحة لنا والخير واجعلنا من الخير واختم لنا بالخير فإنك ودي فخر ودافع كل خير دوام بها سبحانك اللهم تحية بها السلام الحمد لله رب العالمين. اللهم صل